tentang heritage tadi. Singkat sekali. Oke. Lusli ya. Gue tarik ya. Main di doorstop ya. Main di doorstop ya. Oke, maksudnya jaga di belakang ya. Ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian. KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih Pak? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti apa? Bukan, Menko. Berarti ini Menko baru ya, Prof? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada dua. Ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu? Tantangannya Tadi dijelasin nggak, Prof, kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Oh, enggak dijelaskan. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim, dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah. Tapi Prof Yusril memberi kepandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa, Prof? Ya, bisa juga dipecah, karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya. Berat nggak menurut Bapak? Enggak juga sih sebenarnya. Dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama, masalah hukum dan HAM juga, cuman pada waktu itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru buat saya. Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas, Pak? Oh, sudah. Itu sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa-apa. Ya, sebelumnya memang sudah menandatangani surat kesediaan dan kemudian fakta integritas. Sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang baru ini. Tadi jam berapa Pak dihubungin oleh ajudannya Pak? Sekitar jam 2-an begitu. Jam 2. Ya. Bapak sebelumnya tapi Bapak sudah feeling akan menjadi sebagian dari kabinet Prabowo, Pak? Ya, sudah diberitahu karena sudah diberikan surat kesediaan, dan kemudian fakta integritasnya sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Oke, terima kasih Pak. Masih ada siapa saja dan proses diskusinya seperti apa, Pak? Biasa masih ada di dalam Prof, kamera Prof. Oh, di dalam masih ada beberapa tokoh. Pak Bahlil sudah selesai ya. Kemudian ada Pak Zul sudah selesai. Kemudian ada lagi Pak Muhaimin Iskandar barusan datang. Kemudian ada Pak siapa lagi ya dari Muhammadiyah tadi, Pak Mudi ya. Pak Maju.